Oke, teman-teman, untuk suaranya apakah sudah terdengar dengan baik? Boleh respon dengan chat saja, tidak masalah sih. Aman. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, teman-teman semuanya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung di program kita di Bimbel Coding ya. Jadi di sini nanti teman-teman kita akan menjalani pelatihan. Gampangnya itu pelatihan seperti bootcamp, cuma mungkin passionnya agak mungkin lambat ya, lambat karena untuk program kita rencana itu kisaran 2 minggu sekali. Jadi 2 minggu satu tema. Untuk jadi web developer sendiri, kita bagi tiap minggu maksimal 2 pertemuan. Jadi misalnya nanti untuk judul ini ada 3 pertemuan, berarti dalam kurun waktu 1 bulan ini nanti kemungkinan besar ada 2 judul yang judul satunya itu cuma 1 pertemuan gitu ya. Jadi kita untuk pelatihannya itu akan berkelanjutan. Di sini kalau dilihat dari background teman-teman yang sudah bergabung itu ada yang sudah berpengalaman, bahkan ada yang udah jadi freelance ya, ada yang switch karir, ada yang masih semester 1. Kita belajar bareng-bareng dan apa ya, samakan persepsi ya. Kalau kita di sini itu belajar dari awal lagi, jadi nggak ada yang mungkin udah pinter untuk di React.js, udah pinter di Golang dan seterusnya. Itu kita dari awal lagi aja semuanya. Sehingga nantinya itu bisa rata ya teman-teman. Sesuai dengan polling kemarin yang sudah kita adakan, nantinya proyeknya itu akan lebih menekan untuk kemampuan skill untuk individu. Jadi mungkin teman-teman di sini nanti kita akan bareng-bareng ya, ulik bareng-bareng. Gimana sih belajar bikin program jadi software developer, kemudian nantinya itu tentunya dari mulai pemahaman dasar, kasus-kasus yang ditemui, kemudian nantinya akan belajar sampai ke tingkat deployment ya. Namanya teknologi itu selalu berkembang, teman-teman. Termasuk web developer itu sendiri. Kalau dulu kan, kalau web developer itu cenderung arahnya itu kayak WordPress ya, Blogger, kemudian ada Joomla kalau teman-teman mungkin yang agak berumur ya. CMS Joomla kalau ada yang tahu, kemudian ada Drupal. Nah, sekarang kita temui ada React lah, ada Flash, ada Django, ada apalagi banyak sekali ya macamnya. Nah, kita akan belajar dari awal apa itu web developer, kemudian nantinya kita akan breakdown pemahaman apa saja sih yang harus dimiliki seorang web developer sendiri, dan kesempatan-kesempatan apa saja atau opportunity saja apa saja yang nantinya bisa teman-teman dapatkan ketika menjadi web developer. Rata-rata developer atau software engineer itu yang saya amati dan saya alami ya dari sekitar saya, teman-teman saya yang jadi profesional, senior dan seterusnya, itu rata-rata mereka memulai karir itu dari web developer dulu. Jadi bikin website, belajar HTML, CSS, JavaScript, kemudian baru ke bidang yang lainnya kayak mobile developer, ada yang sekarang itu khusus untuk front end, jadi cuma cuma tampilan saja dan seterusnya. Jadi banyak sekali step by step dan percabangan ilmunya. Tapi kita akan fokus dulu ke web developer atau gampangnya itu sebenarnya full stack ya. Full stack developer dalam tanda kutip kita akan nantinya itu belajar back end dan front end itu dijadikan satu dulu. Dari pemahaman tersebut nanti kita bongkar yang nantinya di pembelajaran bimbel coding ini saya spill untuk materinya. Untuk backend kita akan utamakan untuk menggunakan JavaScript bernama Express untuk frameworknya. Kalau teman-teman, Pak saya pakai Boon, saya pakai Deno, pakai Node, terserah nanti ya. Kita kembalikan ke teman-teman karena di sini kami hanya membantu belajar agar teman-teman ini bisa skill up ya, nggak harus nunggu bootcamp itu buka dan seterusnya. Kak, apakah program ini akan berlanjut terus? Ya, ini akan berlanjut terus, teman-teman. Nggak ada jangka waktu yang bisa dibilang itu berakhir ya. Mungkin kita sekarang belajar web developer, besok mungkin kita akan fokus ke perancangan backend, database, ada Git version, dan seterusnya. Ada CI/CD mungkin ya.
Seperti itu. Jadi pembelajarannya hanya akan to be continue. Untuk teman-teman yang nanti mungkin merasa ketinggalan, nanti akan kita siapkan mungkin kayak semacam rekaman playlist ya. Tapi kita masih consider di mana kita akan upload atau gampangnya itu arsip-arsip untuk ngajar live kayak gini itu nanti belum kita rencanakan. Jadi secepatnya akan kita bikin playlist sih, biar teman-teman yang ketinggalan mungkin bisa menyimak. Seperti itu ya teman-teman. Jadi apa itu web developer? Tentunya web developer ini mengacu kepada seorang yang bisa mengembangkan website ya. Kalau dalam teknologi sekarang itu web developer itu menciptakan website. Tapi dalam kenyataannya atau prakteknya sekarang itu web developer itu banyak sekali. Ada front end, ada back end, ada yang dia itu fokus ke sistem atau DevOps, ada yang dia itu fokus ke bagian testing ya, QA, ada juga yang bagian tertentu kayak microservice dan seterusnya. Ada yang database manager. Jadi banyak sekali bagiannya. Ada juga yang memproses hasil dari apa ya, hasil dari web tersebut ya, kayak data science dan seterusnya. Jadi web developer ini menjadi luas banget ininya apa namanya opportunity, kemudian lingkup kerja dan sebagainya. Kemudian kita next, kalau misalnya kita itu mau jadi web developer tahun 2024 ini apakah masih punya kesempatan besar? Teman-teman bisa lihat di sini dari Biro Statistik Tenaga Kerja ya teman-teman. Di Amerika sendiri itu dari tahun 2022 sampai 2023 ini ya, ini tipe. Itu bertumbuh sebanyak 16%. Kemudian prospek pertumbuhan website sendiri atau gampangnya itu aplikasi itu selalu meningkat dari tahun ke tahun. Kalau tahun ini tuh kayaknya tech winter. Sebenarnya itu nggak tech winter banget ya. Untuk teman-teman yang punya skill, yang punya kemantapan fundamental dan juga pengalaman yang lumayan, sebenarnya nggak tech winter teman-teman. Jadi tech winter itu sebenarnya hanya normalisasi ya, normalisasi dari demand yang dibutuhkan kemarin yang ketika COVID itu overprice ya, bahkan saya pernah ditawar untuk jadi front end developer itu harga 13 juta. Waktu itu di Jogja. Bayangkan front end aja 13 juta. Ini kan gede banget gitu kan. Nah, sekarang itu udah kembali ke posisi normal yang mungkin harga front end developer di Bali aja kemarin starternya kalau nggak salah 8,5 gitu kan. Jadi penyusutan ini sebenarnya bukan tech winter ya. Gampangnya itu yang sudah profesional itu dipertahankan, yang masih ngerepotin ya tersisihkan. Tetapi teman-teman di sini tenang aja. Teknologi ini semakin berkembang ya, apalagi di Indonesia. Jangan patah semangat karena yang kita alami, teman-teman bisa lihat kebutuhan dalam industri teknologi itu selalu meningkat. Bahkan di tiap kota itu pasti ada proyek atau dari Pemkab atau Pemkot ya yang berisi narasi untuk pembentukan smart city. Itu pasti. Jadi teman-teman bisa lihat ya sekarang itu kota atau kabupaten itu rata-rata akan memusatkan data mereka gitu. Jadi di tempat saya sendiri, saya berasal dari Tegal itu sekarang itu mengadakan atau gampang itu mewacanakan semacam konsep sistemnya itu terpusat. Jadi nanti ada aplikasi di seluruh bagian dari gampangnya itu kemajuan pemerintah kabupaten ataupun pemerintah kota. Dan ini pasti membutuhkan sumber daya manusia yang besar. Makanya itu juga yang menjadi latar belakang saya ya atau background saya itu mau membuat komunitas ini. Yang nantinya ketika teman-teman nanti itu kita anggap bahwa teman-teman itu mampu untuk menerima proyek, kemudian sudah memang bisa diajak untuk kolaboratif coding, clean code, dan seterusnya yang dibutuhkan industri, itu nggak menutup kemungkinan saya akan mengadakan open project yang memang mungkin dari Pemkab. Kemarin saya menerima dari Pemkab ya. Dan nantinya teman-teman itu bisa berkiprah atau mungkin, Pak, saya pengen bikin portofolio, silakan. Saya punya beberapa website yang memang nantinya itu bisa teman-teman silakan oprek-oprek gitu ya, bebas nantinya. Kita belajar bareng di sini dan tidak menutup satu dengan lainnya atau menghalang-halangi gitu ya. Kita tumbuh bersama jadi komunitas yang sehat dan juga bisa nantinya itu saling mendukung satu sama lain gitu ya dari segi keilmuan, dari segi gampangnya itu SDM kita bareng-bareng naik gitu ya. Untuk teman-teman
nantinya kita di sini akan ada sistem presensi ya. Jadi tiap pertemuan itu ada presensinya. Diharap untuk teman-teman itu nanti mengisi presensi sehingga bisa jadi feedback juga buat kita. Kemudian kalau ada pertanyaan itu silakan bisa langsung ke Slido ya. Yang sudah ada di meeting chat itu ada Slido, silakan bisa diisi. Kalau nanti teman-teman punya pertanyaan, jadi ketika di tengah-tengah sesi itu teman-teman punya pertanyaan langsung tulis saja, nggak usah sungkan ya. Di sini kayaknya hmm, presensinya linknya belum. Silakan Mas Ali bisa dikirim presensinya. Sambil ngisi bisa sambil nyimak ya. Di sini nggak formal-formal banget ya. Jadi silakan bisa santai-santai, bisa sambil nyemil, bisa sambil mungkin eh, dengerin pakai headset gitu ya. Nah ini presensinya. Kemudian nanti ada Slido untuk pertanyaannya. Presensi ini nanti jadi tolak ukur kita ya teman-teman. Jadi teman-teman itu hadir itu berapa banyak, kemudian paham atau tidak, dan seterusnya. Jadi kira-kira ketika nanti mungkin materi ada yang tidak paham, kita itu bisa berbenah dan bisa mungkin mengadakan atau merancang materi yang mungkin bisa lebih familiar atau lebih mudah dimengerti ya. Karena kita kan targetnya untuk project ya atau base project nantinya. Jadi teman-teman di sini nggak usah sungkan-sungkan kalau misalnya nanti mengalami kendala dan seterusnya. Kita akan bikinin juga channel untuk bertanya-tanya atau gampangnya itu mungkin teman-teman bikin project mandiri, pengen tanya teknologi dan seterusnya itu bebas. Pastinya saya sendiri di sini juga belajar, nggak semua bahasa itu saya kuasai, nggak semua framework juga saya kuasai. Jadi kita saling berbagi ya. Di dalam industri software developer ini saya berpendapat ya, opini saya itu nggak ada senior dan junior. Mungkin saya lebih dulu terjun di sini dan punya pengalaman yang lebih dari teman-teman secara waktu, tetapi belum tentu masalah yang teman-teman temui itu saya juga pernah mengalami gitu. Jadi itu masing-masing. Misalnya kemarin saya menangani masalah penginstalan untuk VB6 tapi di Windows 11. Itu kan saya belum pernah dan ternyata ada komponen-komponen yang harus dieksplod. Nah, itu saya baru tahu. Jadi tiap hari kita itu sebagai software developer itu memang harus belajar ya. Gitu teman-teman. Oke, kita next. Kita kenalan dulu. Di sini saya nggak sendiri ya. Saya sama admin saya, Mas Ali di sini. Kemudian untuk saya sendiri nama J Saluda Sibikatullah, untuk panggilan silakan bisa J, bisa JC ataupun Buddha. Bebas ya. Tapi yang biasa apa Pak? Biasanya di tempat kerja sih J aja ya. Mas J, Pak J atau Pak gitu. Untuk pengalamannya saya mengajar di Karirmu kerjasama dengan LPK dan juga prakerja. Untuk prakerja sendiri itu Maret sampai ini ya Oktober kemarin baru tutup. Itu di Karirmu masih terbuka. Itu saya ngajar tentang landing page. Silakan teman-teman bisa buka selama kurang lebih 2 tahun. Kemudian saya mengajar di kelas ini, apa namanya, kelas praktisi ya, bersama Point Hub dan kita kerjasama dengan Uinsuka atau Universitas Uin Sunan Kalijaga di beberapa mata kuliah. Dan sekarang kita bakal buka kelas untuk saya dan Point Hub itu di Udemy. Jadi sekarang lagi proses untuk admit kelas. Kemungkinan besar juga untuk semester depan saya ngajar di salah satu kampus di Jakarta khusus untuk web developer gitu ya. Untuk founder PT Ebas ini saya bersama teman-teman saya nggak sendiri itu mendirikan PT yang memang dikhususkan untuk developing ya. Jadi kalau teman-teman nantinya itu mungkin mau tanya-tanya, pengen bikin startup dan seterusnya kita bisa sharing-sharing. Nah, selain itu apa lagi Kak? Untuk pekerjaan sendiri selain dari mengajar ya, karirmu, Point Hub dan seterusnya, saya seorang software developer freelance memegang beberapa aplikasi yang masih berjalan sampai sekarang. Jadi aplikasi saya rata-rata itu service ya atau layanan. Jadi nggak yang kayak beli putus. Rata-rata itu masih berjalan sampai sekarang. Ada yang 5 tahun lebih, ada yang 3 tahun lebih. Dan untuk yang paling lancar sih di ini ya, di aplikasi sekolah atau program sekolah. Jadi kayak rapot, kemudian manajemen yayasan, SPP dan seterusnya. Itu udah 5 tahun berjalan. Dan
Untuk platformnya apa aja? Banyak, ada website, ada desktop, ada mobile, semuanya itu saya sikat ya. Untuk menguasai berapa lama, Pak? Ya, seiring berjalannya waktu, saya bisa menguasai sedikit-sedikit kayak gitu lah ya, sampai sekarang kayak gitu. Jadi memang belajar secara terus-menerus. Kemudian kalau teman-teman di sini itu pengen sertifikasi atau cari sertifikat ya untuk bad project, saya bisa juga memfasilitasi kalau teman-teman itu mau bikin kelas khusus yang, Kak, bisa nggak kalau misalnya kita kebut kurang lebih seminggu 3 kali dalam 1 bulan kita bikin mass project yang bisa jadi portofolio. Eh, Teman-teman bisa bikin kelas sendiri kayak 20 orang, 30 orang, atau bahkan paling sedikit sih minimal 6 orang ya, biar nantinya itu jadi project yang lumayan gitu. Nantinya mungkin itu bisa dibahas di luar sesi ini gitu. Jadi nanti teman-teman bisa kelas, bisa sertifikasi, tentunya nanti dengan lembaga yang ini resmi. Jadi yang berhak untuk mengeluarkan sertifikat, dan pastinya berhubungan dengan ini ya, pendaftaran ke lembaga resmi gitu ya, kayak apa, Disnaker dan seterusnya, itu ada tata caranya sendiri dan dikenakan biaya pastinya kalau kelas-kelasnya itu yang eksklusif teman-teman. Tapi sejauh saya ikuti yang di lembaga resmi ini paling kena pajak ya 11% ya untuk pendaftaran nama teman-teman ke Disnaker. Kemudian nantinya sertifikatnya juga resmi dan bisa digunakan untuk portofolio. Jadi lebih worth it, dan harganya itu jauh di bawah bootcamp yang belasan juta. Mentok-mentok itu mungkin satu kelas katakanlah 6 orang, itu 1,5-an itu cukup kayak gitu. 1,5 juta kali 6 gitu. Itu paling minim ya. Apalagi kalau 20 orang, 30 orang itu lebih ringan lagi nantinya. Gitu ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman di sini memang mau ngebut, mau intensif, mau komprehensif, itu memang kan khusus ya, bukan buat orang yang lagi kerja sambil cari opportunity atau switching karir kayak gitu, biasanya ada kan gitu ya. Jadi silakan nanti bisa dihubungi secara mandiri kalau mau tanya-tanya kayak gitu ya. Oke, kita langsung ke materinya. Ini minum dulu ya biar nafas. Kita next ke materi kita pada hari ini. Ingat teman-teman, di sini mungkin ada yang udah pengalaman banyak sekali eh, deploying atau mungkin development program. Yang saya baca itu kebanyakan React ya, React, Golang, bahasa C, Python. Untuk menjadi developer sebenarnya kita itu harus memahami HTML, CSS, sama JavaScript saja. Ya, itu bisa dibilang kunci dari keberhasilan kita itu jadi web developer. Lalu gimana? Apa yang harus saya pelajari untuk pertama kali menjadi web developer ya? Tentunya cara kerja web ya teman-teman. Jadi cara kerja web ini yang harusnya teman-teman itu pelajari terlebih dahulu sebelum nantinya itu terjun ke pemrograman. Banyak sekali anak-anak kuliah yang mungkin datang ke saya, itu mereka itu udah skripsian. Jadi semester 8 baru mau belajar, sehingga proses development itu lebih lebih lama. Di sini banyak ya yang semester 1, semester 3, semester 5 itu udah belajar. Ini luar biasa. Nanti bisa sambil nyicil gitu ya. Jadi nggak langsung semester 8 tiba-tiba ikut, kemudian nantinya itu apa ya? Sparta mempelajari semuanya. Ini kan banyak sekali ya. Di dalam sebuah web web sendiri atau web developing atau pengembangan website, itu banyak yang harus kita pelajari. Nantinya terbagi menjadi 3 sebenarnya ya. Kalau teman-teman mau mencatat, ini ada 3. Yang pertama itu tampilannya atau gampangnya itu front end-nya. Kemudian yang di tengah itu nantinya itu bisnis logiknya atau tata cara penghubungnya. Dan yang terakhir itu bagaimana kita itu menyambungkan dua hal tadi itu menjadi satu kesatuan. Jadi yang terakhir itu menghubungkan nantinya tata cara dia itu berhubungan dengan database, dengan server, dan seterusnya. Jadi hanya 3 bagian ini. Tetapi kan kalau diruntut banyak sekali ya. Lalu dari mana kita itu bisa belajar? Yang pertama teman-teman pastinya itu harus belajar konsep dari WWW. Di sini saya buka pakai Drawayo ya. Kayak ini aja. Gimana kita mau belajar web? Yang pertama, teman-teman perlu ketahui bahwa web itu adalah singkatan dari WWW atau World Wide Web ya.
Dimana kalau World Wide Web ini diakses menggunakan teknologi browser. Ya, jadi gampangnya ini teman-teman gitu ya. Sorry, ini teman-teman. Misalnya di sini user atau pengguna, dia itu mengakses www, gini kan, mengakses www. Nah, di sini nanti teman-teman itu menggunakan namanya itu kan browser. Di dalam browser ini itu hanya ada tiga saja ya teman-teman. Tiga bahasa yang nantinya itu bisa kita lihat di dalam browser. Nah, bawah aja ya. Sini. Nih. Nah, kita lihat browser itu hanya punya tiga www ya. Ada HTML, ada CSS, ada JS atau JavaScript ya. Jadi ada tiga bahasa ini. Nah, Kak, apakah cukup dengan tiga bahasa ini? Secara konsep, browser itu hanya membaca tiga ini saja, teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat semua ya yang ada di dalam browser itu pasti menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript itu dulu. Itu dulu ya yang kita pelajari. Jadi di sini teman-teman bisa lihat untuk membuka sebuah inspect, teman-teman itu bisa klik kanan kemudian inspect ya. Ini maaf kalau kecil karena resolusinya 2000. Saya lupa. Ini kalau saya ganti biasanya agak ngebug biasanya. Gitu ya. Nah, kemudian di dalam sebuah HTML ini ya, di sini itu terdiri dari beberapa elemen. Kak, kita belajar HTML sekarang? Enggak. Saya terangkan secara garis besar ya, teman-teman. Jadi secara garis besar ini adalah apa yang akan kita pelajari. Jadi ada HTML, CSS, dan juga JavaScript di dalam sini. Kak, apakah yang customize Chrome ini kan dari bagian dari Chrome? Apakah ini termasuk HTML? Jawabannya adalah iya, termasuk dari HTML. Jadi kita bisa ganti di sini misalnya, dia itu punya customize button, kita ganti coba kalimatnya ya, tes gini. Tuh, langsung ganti ya teman-teman. Jadi di sini teman-teman bisa lihat kalau semua komponen yang ada di dalam browser itu pasti menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Itu dulu yang dipelajari ya. Jadi tiga bahasa ini itu secara native itu bergerak dalam proses WWW. Sudah? Nah, selanjutnya konsep WWW ini itu dia kan menggunakan server ya. Jadi dia itu disimpan oleh server. Server ini apakah harus berbentuk WWW, Pak? Server ini tidak harus nantinya itu berada pada cloud ya. Bisa juga dia itu pada local host ya. Kalau teman-teman itu punya SMPP, itu kan ada Apache itu kan. Nah, itu kan web server yang nantinya itu akan mendeliver WWW. Jadi PHP MyAdmin, MySQL Console di sana itu terhubung di dalam WWW, tapi localhost. Nah, kayak gitu. Nah, di server inilah nantinya itu ada berbagai macam resource ya. Jadi nanti di server ada apa aja? Ada banyak ya. Ada file system, ada bahasa pemrograman, kemudian ada database dan seterusnya. Kak, di browser ini kan ada database juga. Ya, ada database ya. Jadi database itu ada di server maupun browser. Di dalam browser sendiri, sekarang itu kalau teman-teman mau lihat database yang bisa digunakan itu tinggal ke perform ini ya. Ah, ini application. Di sini ada local storage, ada session, ada index, ada cookie, ada cache. Ini yang paling sering dipakai, ada storage bucket dan seterusnya. Ini juga nantinya itu bisa bertambah sama berkurang ya. Jadi di sini browser itu komponennya yang lengkap lah intinya. Aksesnya, ya database-nya dan seterusnya ini ada di sini. Tapi bahasanya itu ada HTML, CSS, JS. Nah, server ini nantinya itu artinya sebuah web atau gampangnya itu website itu dihantarkan dari proses si server ini bagaimana menghantarkan HTML, CSS, sama JS. Apapun bahasanya pasti berbentuk HTML, pasti. Kak, GitHub gimana Kak? GitHub itu kan dibikin pakai kalau nggak salah itu Vue ya.
pakai Vue.js ya. Kalau kita lihat ini GitHub, ini kan pakai Vue.js, kita bisa view page source, kita bisa lihat kalau di sini dia itu pakai HTML ya, jadi pakai HTML. Kak, kalau WordPress gimana? Kalau WordPress ya, kalau WordPress kita tahu kalau WordPress itu pakai bahasa apa? Ada yang tahu? Pakai pakai PHP ya. Jadi WordPress ini menggunakan web engine yang dibangun menggunakan bahasa PHP. Kalau kita lihat di sini ya sama aja, pakainya Hostinger ya, maaf, WordPress yang asli ya. Kita bisa lihat di sini kalau dia itu menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Jadi semuanya itu dibangun berdasarkan nantinya HTML, CSS, JS-nya ini jadi apa. Nah, artinya teman-teman itu perlu mempelajari bagaimana ini bekerja dahulu, kemudian nanti bahasanya bagaimana cara bahasa pemrograman ini bekerja, yang nantinya itu akan dihantarkan oleh si server ini menjadi HTML, CSS, dan JS ke klien. Kak, bisa nggak ini dimanfaatkan untuk jadi aplikasi mobile? Jawabannya adalah bisa, ya. Jadi mobile itu membaca HTML, membaca XML, membaca JSON, dan seterusnya itu sangat bisa sekali. Jadi pemrograman website ini dalam tingkat lanjutnya itu bisa teman-teman temui jadi aplikasi desktop, jadi aplikasi mobile, bahkan jadi game, ya. Teman-teman pernah lihat error Mobile Legends.js itu enggak ya? Kalau pernah ya berarti kan sudah tahu ya kalau Mobile Legends itu untuk pemrosesannya ya menggunakan teknologi JavaScript kayak gitu. Jadi dari sini konsep dari website yang harus teman-teman pelajari nantinya itu kita belajar bersama dan bertahap ya, nggak yang langsung bisa semuanya. Dan pastinya biasanya yang kayak gini tuh jarang banget diajarin di kampus ya. Karena dosen saya sendiri pun itu mungkin dosen-dosen yang udah sepuh yang dulu itu mungkin belajarnya Turbo Pascal dan seterusnya yang nggak mengajarkan teknologi-teknologi terbaru buat kita ya atau konsep-konsep pemrograman terbaru apalagi dengan adanya AI sekarang itu lebih kenceng ya teman-teman. Oke, kita lanjut selanjutnya. Ini tadi ya udah ya untuk HTML dan CSS dan JS serta bahasa pemrograman. Kemudian kita lanjut ke bahasa pemrograman. Nah, bahasa pemrograman ini banyak banget teman-teman. Jadi ada Python, ada JavaScript, ya kan? Ada PHP, ada Golang, ada Dart, ada TypeScript. Pak, bisa ngajar apa aja? Saya lumayan banyak. Saya JavaScript, PHP, TypeScript, Golang, Python, Dart, apalagi ya, C Sharp. Nah itu, ternyata cuma 7 ya, nggak banyak berarti ya. Cuma 7 bahasa aja yang pernah saya pelajari secara masif ya. Dan sekarang sedang belajar untuk bahasa-bahasa yang lebih dekat dengan memori atau semacam RAS ya. RAS lagi mendalami Java dulu, kemudian nantinya saya pengen belajar RAS setelah ini. Nah, bahasa pemrograman ini cara kerjanya gimana? Bahasa pemrograman ini perlu teman-teman ketahui berbeda dengan HTML, CSS, dan JavaScript yang ada di browser ya. HTML dan CSS ini merupakan markup saja atau bahasa tampilan saja. Nah, bahasa pemrograman di sini kalau ditanya bedanya apa bahasa tampilan sama bahasa pemrograman, bahasa pemrograman itu secara spesifik bisa nantinya itu digunakan untuk mengolah data. Bisa teman-teman pakai HTML buat mengolah data? Tentu enggak. Pakai CSS juga enggak ya. Jadi kita bisa tahu bedanya bahasa pemrogramannya berarti digunakan untuk mengolah data, mengolah file, mengolah database, nantinya itu digunakan untuk antar hubungan aplikasi dan seterusnya. Intinya dia itu sebagai pekerjanya dari server gitu ya. Dan tiap-tiap bahasa pemrograman itu spesifik teman-teman ya. Jadi mungkin dengan teman-teman itu cocok pakai PHP buat website, silakan pakai PHP. Ada teman-teman, ah enggak, di PHP enggak menyediakan non-stop event loop. Saya lebih suka bahasa yang ini Pak real time kayak Elixir. Silakan saja pakai Elixir, silakan saja pakai JavaScript dan seterusnya. Jadi di sini teman-teman itu bisa memilah terserah teman-teman sekreatifnya. Yang penting apa? Yang penting hasilnya ada gitu aja. Klien nggak peduli teman-teman itu mau bahasanya muter-muter,
if-nya panjang dan seterusnya itu nggak peduli. Yang mereka pedulikan itu jadi gitu ya. Jadi bahasa pemrograman ini jangan dianggap sebagai agama yang diimani, lalu yang lain itu kafir. Bukan teman-teman, di sini teman-teman itu bisa kolaborasi. Untuk saya sendiri dulu itu saya sangat cenderung menggunakan PHP. Sekarang saya lebih cenderung untuk menggunakan TypeScript dan mungkin akan beralih keras ya, karena udah mulai banyak perusahaan-perusahaan besar, termasuk di Indonesia ini si siapa? Yang baru Bank CIMB apa ya? Itu baru pindah ke Fras ya, yang katanya itu alokasi memorinya itu lebih baik gitu. Jadi prosesnya lebih cepat. Kak, PHP itu lambat banget gimana ya? Ini balik ke pilot ya teman-teman. Jadi nggak bisa plus minus itu dihitung dengan raw-nya saja. Jadi banyak yang mempengaruhi. Misalnya teman-teman itu pakai Python. Di sini contohnya pakai Python itu nanti dia itu menyediakan virtual environment, kemudian interpreternya harus diinstal di server, library-nya juga beban beban server. Jadi ketika saya memakai Python, codingnya itu memang dikit banget teman-teman. Dikit banget. Tetapi yang beban apa? Hard disknya server. Jadi bengkak gitu ya. Sampai pernah saya up to sampai 40 giga ini untuk program AI-nya Python. Gitu pernah. Kemudian bahasa pemrograman apa lagi? Saya lebih suka pakai JavaScript, Kak, karena bisa bekerja di browser. Ya, boleh. Jadi teman-teman itu sekarang kan lagi musim ya, lagi musim untuk JavaScript ada di browser atau client side istilahnya. Kemudian di server side-nya juga memakai JavaScript seperti itu. Jadi bebas-bebas saja. Yang penting itu bisa digunakan dan apa ya, matching ya dengan tugasnya nanti kayak gitu. Jadi bebas. Kira-kira seperti itu. Jadi bahasa pemrograman itu banyak sekali. Kita itu akan lebih belajar ke fundamental ya, bukan straight ke satu bahasa. Walaupun mungkin nanti kita belajarnya bertahap dan pertama mungkin saya lebih cenderung untuk Express ya. Saya juga lagi bikin-bikin materinya untuk next step-nya. Kita akan belajar untuk membuat API dengan Express dan seterusnya. Tapi kan teman-teman harus belajar ya. Ada API, ada HTML, ada namanya apa namanya template engine dan seterusnya gitu. Oke, next. Oke, teman-teman semuanya, kira-kira seperti itu untuk pertemuan kali ini. Pertemuan depan kita bakal belajar tentang protokol-protokol di dalam sebuah web ya atau World Wide Web. Jadi kita akan lebih dalam lagi nanti belajar tentang HTTP, HTTPS, FTP, SSH, WebSocket, dan juga yang lainnya yang bisa nanti teman-teman lihat di materi berikutnya, gitu ya. Sekarang kita ke Slido, bentar ya, ke Slido yang udah kirim pertanyaan saya jawab-jawab. Jadi kita di sini untuk bimbel ini ringkes ya teman-teman. Wah, belum ada question. Oke lah, ini ada yang tanya langsung, mungkin. Kalau saya sih prefer di Slido ya, jadi dihabisin untuk Slidonya. Nantinya minggu depan kita bikin Slido lagi pertanyaannya dan bisa jadi evaluasi. Ada yang ditanyakan, silakan. Bisa lewat chat, bisa lewat Slido. Oh, bagaimana cara efektif belajar menjadi web developer? Teman-teman itu belajar fundamentalnya dulu kayak sekarang, kayak gini. Jadi cara kerja web seperti ini itu sangat penting sekali. Nanti kita panjangkan lagi. Misalnya minggu depan kita mau belajar protokol misalnya. Di sini ada protokol yang digunakan di dalam website. Itu ada HTTP, kemudian nanti ada HTTPS, ada FTP, kemudian ada SSH, ada WebSocket, dan seterusnya gitu ya. Nanti teman-teman belajar step by step-nya kayak gitu. Jadi fundamentalnya dulu ya teman-teman. Jangan nanti teman-teman itu belajar bahasanya, sintaksnya. Kenapa? Karena di dalam perancangannya itu nanti teman-teman bingung. Itu yang sering saya temui ya, mahasiswa-mahasiswa yang mereka itu condong belajar bahasanya dulu daripada cara konsep kerja dari bahasa atau protokol yang mereka gampangnya itu gunakan. Ini next ya. Ini ngilanginnya gimana ini? Bang, share sumber belajar bahasa Indonesia dong supaya soalnya bahasa Inggris saya jelek. Yang merasa bahasa Inggrisnya jelek,
ya, yang merasa bahasa Inggrisnya jelek, itu silahkan teman-teman biasakan dengan bahasa Inggris. Jadi bukan kita kabur ya, karena dokumentasi teman-teman itu pasti menggunakan bahasa Inggris. Ya, jangan nanti kabur. Ya. Karena yang akan kita temui semuanya nanti bahasa Inggris ya. Dokumentasi coba lihatlah dokumentasi PHP kita lihat ya. Walaupun pembuatnya bukan orang Inggris gitu ya. Rasmus Lerdorf kan bukan orang Inggris ya. Pakainya bahasa Inggris. Kemudian kita misalnya pakai Dart ya, Dart Programming Language ya. Kita lihat Dart pakai bahasa Inggris. Jadi jangan kabur ya teman-teman. Semangat sambil belajar. Saya juga kok. Kecuali teman-teman pakai Lua itu mix-mix pakai Rusia ya. Nanti kapan-kapan mau belajar Lua aja. Bahasa pemrograman sampai tapi cuma 300 KB teman-teman. Nah, kita next. Bagaimana cara mematahkan stigma kalau web developer itu susah karena berpikiran kalau web itu ilmunya kompleks. Susah. Susah itu karena belum terbiasa aja. Ibaratnya teman-teman itu belum biasa HTTP itu apa sih Mas? Gitu. Hypertext Transfer Protocol. Nah, intinya apa? Intinya ya menampilkan teks gitu ya. Pakai TXT kayak, pakai HTML kayak, pakai CSS kayak, bebas. Intinya HTTP kayak gitu. Nah, itu gitu ya. Jadi untuk teman-teman semua, ilmu itu akan bertambah terus. Jadi jangan pernah berhenti belajar. Kenapa? Karena teknologi itu berkembang. Teman-teman bisa lihat dosen-dosen teman-teman sendiri lah ya. Itu belajarnya sampai mana. Mereka itu belajarnya fundamental, teman-teman. Jadi mungkin nggak mengikuti teknologi yang kita gunakan sekarang, kayak React, Vue, Angular, apalagi yang sekarang Svelte, Adonis, dan seterusnya itu enggak. Mereka itu belajar fundamental yang akhirnya mereka deliver. Nah, akhirnya kalau teman-teman minta tutorial, Pak, masa dosen saya nggak bisa sisa Pak yang pakai ASP.NET gitu Pak kayak perusahaan perbankan Singapura kan banyak yang pakai itu Pak ya ya memang bukan masanya ya tapi fundamentalnya akan tetap bisa nggak dalam usia mereka yang sudah tua itu belajar bahasa pemrograman ya bisa aja tapi kan kesibukan kita tahu ya jadi bukan kompleks tapi belum terbiasa aja tapi kalau teman-teman itu sudah terbiasa nantinya itu menangani kasus apalagi ya seperti saya tiap hari itu kayak gimana caranya bikin aplikasi kasir murid klien saya itu ada 630 tapi jam istirahat itu cuma 20 menit. Bayangkan, bikin program kasir harus secepat itu. Kalau katakanlah ada sinyal lelet 1 detik aja itu udah tamat gitu aplikasi. Ya, itu nanti kita belajar misalnya query yang dioptimalisasi, kemudian nantinya mungkin database-nya kita simpan lokal dulu, nanti kita sinkronisasi aja biar cepat pakai client side Pak gitu ya. Nanti kita belajar step by step-nya ya. Gitu. Kemudian referensi buku buat belajar web. Kalau saran saya ya, referensi belajar web itu satu fundamental, yang kedua teman-teman itu perdalam dalam hal ini itu konsep tadi, misalnya kayak WWW itu apa. Kemudian nanti kita belajar database, database itu ada preposisi data biar datanya itu kebacanya cepat. Kemudian ada indexing, kemudian nanti H-stream map, ada nlog n dan seterusnya. Itu yang bisa nantinya itu ngeboost teman-teman itu lebih cepat. Jadi saran saya, yang pertama itu baca dokumentasi resmi aja. Kalau buku jujur ya teman-teman, saya sepanjang belajar pemrograman, ketika referensinya buku itu ketinggalan. Jadi ibaratnya kayak gini, di Gramet itu Flutter itu versi 1 kalau nggak salah. Nah sekarang itu Flutter udah versi 3,2 kalau nggak salah ya. Itu kan ketinggalan banget, null safety-nya belum dapet, kemudian perubahan apa bahasa Dart-nya belum update, ya ketinggalan kalau buku. Saran saya, satu belajar fundamental, dua teman-teman itu baca dokumentasi, yang ketiga based by project, kayak yang kita lakukan sekarang nanti kita bikin project bareng-bareng itu ya buat ngeboost teman-teman dan itu lebih cepat. Kalau mau lebih cepat lagi, komprehensif, private les 1 bulan dihajar gitu. Saya juga eh, dengan kesibukan saat ini, saya tetap ngambil ya, ada kursus-kursus yang saya ambil. Kemarin sih terakhir itu ethical hacking, kemudian security dan seterusnya. Security Alibaba, security Cisco dan lainnya ya. Jadi sempat-sempat belajar. Kalau teman-teman udah malas belajar itu udah tamat, teman-teman. Jangan sampai ketinggalan nantinya ya. Apalagi masih produktif,
Jangan sia-siakan waktu. Next. Adakah saran tempat belajarnya? Nah, ini tempat belajar. Teman-teman itu pusatkan dulu. Yang pertama itu goalnya apa? Mau bikin mobile kah atau apa? Nah, mobile itu kan nanti misalnya di mobile itu kita butuh bikin REST API. Nah, berarti kan belajar teman-teman itu belajar REST API, dibikin pakai service web dan seterusnya itu API-nya. Kemudian nanti mobilenya apa? Mobilenya Swift kah? Pakai Android, pakai Kotlin, atau mungkin nanti saya pengen yang bikin semuanya pakai Flutter. Oh, boleh aja kayak gitu. Jadi itu seiring dengan proyek yang berjalan, teman-teman itu akan ketemu masalah-masalah, ketemu bug, itu jangan takut, selesaikan ya. Jadi bug itu ada untuk diselesaikan, bukan kabur. Kalau tidur dulu boleh nggak Pak? Boleh. Tidur dulu boleh banget. Saya juga kalau pusing itu tidur kok. Pernah saya itu tahu teman-teman Flutter ya, untuk membuat aplikasi Flutter itu kan front end doang. Jadi back end-nya itu waktu itu saya pakai PHP CI4 dan 2 hari saya itu baru paham konsep di dalam state management Flutter. Jadi untuk menampilkan data yang saya tarik dari internet itu butuh 2 hari kayak gitu. Jadi seiring dengan berjalannya waktu nanti teman-teman itu tambah error banyak yang ditemui, banyak kendala, itu yang akan jadi guru ya. Jadi perusahaan-perusahaan besar itu kenapa bayar teman-teman? Ya karena udah pengalaman. Nah, pengalaman apa? Ngatasin masalah-masalah. Semakin banyak masalah, jangan takut. Harusnya bisa diselesaikan. Kak, saya sudah upload CI4 ke Nging, kemudian error. Saya biasanya pakai Apache, Pak. Ya udah selesaikan kayak gitu ya. Entah itu nanti diubah app-nya ke apa ya, tambah hafal gitu, teman-teman. Saya dulu yang pakai SMPP terus juga sekarang udah nggak pakai ya. Sekarang pakainya kebanyakan itu Nginx atau bawaan dari HTTPD ini sistem sendiri gitu ya. Next, maaf Bapak dalam mempelajari pemrograman lebih utama algoritma atau langsung HTML atau gimana? Lebih utama teman-teman itu algoritma jalan sembari mempraktekkan kayak tadi ya sudah saya jelaskan misalnya di sini ada konsep dari website itu cara kerjanya gimana. Teman-teman itu pahami oh berarti kalau di sini itu HTML berarti ini bisa tak utak-utik. Oh berarti kalau misalnya ada itu Dino Dino offline tahu nggak ya? Dino Dino Chrome ini. Dinochrome. Ini berarti kan aplikasinya ini nih, client side nih. Ini berarti bisa diakalin dong, Pak. Iya, bisa diakalin karena konsepnya JS-nya disimpan di client kayak gitu ya, teman-teman. Jadi misalnya di sini kita dinonya jalan, kemudian dia nabrak. Nah, ini kan data dari aplikasinya kita simpen ya. Kita di sini bisa misalnya bikin runner, kemudian prototype. Wih, udah ada cheat sheet-nya nih. Dot game over. Kemudian game overnya kita kasih function kosong ya. Jadi dia itu nggak bisa game over kayak gitu. Gampangnya seperti itu ya. Jadi misalnya nanti kita game overnya kita kosongkan. Nah ini game over nggak kayak gitu. Nah ini contohnya belajar dari hal-hal yang simpel. Jadi dari algoritma ini teman-teman itu bisa belajar banyak hal yang jelas sambil praktek juga gitu ya biar nggak lupa. Udah ya mainnya kita next. Hehehe. Itu ya teman-teman. Framework apa saja yang cocok digunakan untuk pemula? Kalau pemula saya sarankan jangan framework ya, basic aja dulu. Karena nanti framework itu jatuhnya teman-teman itu mempelajari alat. Ibaratnya kayak gini. Teman-teman tuh harusnya belajar pakai tang, pakai gunting, pakai obeng. Tapi teman-teman tuh langsung pegang obeng yang bisa berubah-ubah ukurannya, kan ngecit gitu kan. Nggak masalah, tapi teman-teman akhirnya untuk esensial atau fungsi dari obeng sendiri itu belum dalam gitu ya. Jadi nanti kita bertahap aja. Next. Saya sekarang semester 8 SI, cuman masih bingung mau fokus kemana. Pengen jadi full stack developer. T-Shape ini full stack ya nama lainnya. Karena saya mempelajari hampir semua bidang TI yang ada. Ini kalau misalnya masnya itu cita-cita jadi Superman, silakan bisa dilanjutkan. Tapi di dalam ranah kerja, fokus ke satu aja. Karena di dalam bidang kerja pun kita nggak semuanya, kecuali memang biasanya itu ini ya, karyawan yang tereksploitasi. Jadi fokus ke satu aja. Kalau teman
saudara yang semester 8 SI ini full stack, ya full stack berarti komponennya itu kan bisa front end, back end, sama DevOps ya. Untuk CI/CD itu juga penting untuk dipelajari. Jadi jangan hilang walaupun mungkin nanti di kantor ada sendiri gitu ya. Jadi belajarnya yang full stack mungkin bisa pakai framework-framework yang full ini ya, apa namanya? Full stack kayak Laravel, PHP, kemudian kalau JS itu pakai Adonis itu kan full stack semuanya ya. Bisa dipelajari yang kayak gitu. Tapi kalau fundamental masih kurang, Pak, ya silahkan bisa latihan. Kita next. Tambahkan tanggapan Abang kenapa dosen atau guru awal kita disuruh ngoding di Notepad? Wah, ini mah nggak tahu ya. Kalau di Notepad itu, gini teman-teman, saya dulu juga orang yang ngoding itu di Notepad ya. Sebelum saya kenal Sublime, sebelum saya kenal Visual Studio Code, karena saya pertama kali membuka HTML itu tahun 2008. Jadi belum terkenal itu editor ya. Jadi saya termasuk orang yang pakai Notepad. Kenapa pakai Notepad? Karena di Notepad itu nggak ada linter, ya kan? Nggak ada yang ngasih tahu kalau kita salah, sehingga kita lebih teliti. Mungkin itu ya, mungkin itu bisa ditanyakan langsung ke dosennya. Jadi kalau dulu saya kalau error itu udah, aduh, nggak ada yang ngasih tahu, nggak ada tanda titik koma ini kamu nggak ada titik koma itu nggak ada. Nah, sekarang kita enak ya pakai editor yang udah banyak alatnya. Kalau apalagi kalau pakai IDE gitu ya. Nah, next, Bang, apa kita nanti belajar Bootstrap? Bootstrap ini bagian dari library CSS. Boleh, boleh ya. Bukan bukan belajar secara penuh. Kita kalau nanti ketergantungan ke library itu lebih cenderung kita itu kayak pahamnya itu kayak agama gitu ya. Kita CSS itu dasar CSS-nya saja untuk teman-teman nanti pakai Bootstrap, pakai Cakra, pakai Z, pakai Tailwind itu kita bebaskan. Ya, jadi nggak terikat pada salah satu teknologi. Teman-teman itu bisa manfaatkan semaksimal mungkin. Kalau yang saya pakai sekarang, saya itu sudah mulai pelan-pelan meninggalkan Bootstrap ya. Wah, karena project lama saya masih pakai Bootstrap. Sekarang saya pakai Tailwind dan mulai beralih ke Tailwind dan ZCN. Teman-teman harus coba ZCN itu kenceng banget. Dengan 64 baris saja itu bikin halaman full, udah ada sidebar-nya, udah responsif, udah bagus banget. Sheet-sheetnya tampil. Coba bisa dilihat ZCN ya namanya. Nah, tak ketik aja. Tapi buat framework-framework kayak ini ya, kayak React, kita next. Apakah website builder itu termasuk hasil kerja dari web developer? JSON itu termasuk dalam JavaScript tipe apa? JSON itu satu-satu ya. Sering aku temui LP builder seperti Skalev. Website builder itu ya website application ya. Jadi jatuhnya ya hasil kerja developer juga. Kalau kita mau bikin, ayo bikin bareng-bareng ya. Nanti berapa orang ini di sini? 50 ada, 50 ya, 50 orang bikin CMS sendiri. Silakan nanti kita inisiasi bersama-sama ya untuk proyeknya. Kemudian JSON itu termasuk dalam JavaScript, itu tipe data ini ya, format data teman-teman, bukan bagian dari JavaScript itu sendiri. Jadi kan JSON itu kan JavaScript Object Notation ya, tapi komponennya ya karena digunakan awalnya, setahu saya itu karena JavaScript itu bisa menggunakan format tersebut. Tapi sebelum JSON itu ada nggak? Ada XML ya, Extensible Markup Language biasanya masih digunakan di bahasa kayak Pascal, kemudian C# untuk laporan print, biasanya lebih presisi untuk hasil printernya. Untuk JSON ini sekarang itu digunakan untuk pengantaran data yang lebih cepat, termasuk dari ketika teman-teman ini bertanya di sini ya, ini bentuknya JSON, kemudian dihantarkan di sini, dan dilempar menjadi tampilan kayak gini, teman-teman. Jadi JSON itu apa ya, format data untuk komunikasi kita. Nanti kita jelaskan di protokol ya, di bagian HTTP, kemudian FTP, WS itu pakai JSON rata-rata. Ada yang pakai nantinya itu koordinat ada gitu ya. Sering aku temui di LP Builder ya. Seperti itulah untuk aplikasi zaman sekarang memang kebanyakan itu pakai JSON teman-teman. Tapi ada yang pakai koordinat nggak ada, kayak yang kayak Google Map gitu ya, ada. Next, kira-kira apa saja yang harus dikuasai untuk jadi web developer pemula? Bahasa yang sering digunakan. Apakah selalu HTML dan CSS dan JS? Bisa saya katakan HTML, CSS, dan JS ini mutlak, bukan selalu, mutlak dalam HTML, maaf, dalam web developing. Jadi
HTML, CSS, dan JS ini mutlak untuk diketahui. Bahkan kalau teman-teman itu bikin aplikasi pakai Flutter, ya, itu jadinya apa? Ya HTML, ya CSS, ya JS. Jadi semuanya itu berbentuknya seperti ini. Jadi mutlak untuk dipelajari. Sehingga ketika nanti teman-teman itu mungkin menggunakan teknologi yang di atasnya kayak PHP, itu tahu, oh nanti jadinya HTML-nya bentuknya kayak gini, akan menghasilkan error seperti ini. Kayak gitu teman-teman ya. Misalnya kayak gini, ini kira-kira HTML, CSS, JS nggak? Ya iya, ini tipe kanvas namanya teman-teman ya. Jadi mungkin nggak bisa klik kanan ya di sini. Yang interaktif deh. Nah ini ya, ini interaktif. Nah lihat, semuanya HTML, CSS, JS teman-teman. Jadi mutlak untuk dipelajari. Mutlak sekali untuk dipelajari menjadi web developer. Bahkan harusnya teman-teman kuasai ini dulu sebelum nantinya pindah ke bahasa. Karena bahasa itu mengubah jadi ini juga. Jadi ujung hasil kita sebenarnya jadi web developer itu ya ini. Kak, misalnya saya mau bikin aplikasi itu cuma pakai HTML, CSS, JS ini bisa nggak? Bisa, bisa sekali. Bahkan aplikasi zaman sekarang teman-teman itu ada namanya itu statik ya. Jadi saya kalau bikin aplikasi itu komponennya ya cuma ujung-ujungnya HTML. Nih, banyak ya. Kayak React itu juga kan, React, library React, kemudian Vue, kemudian Angular itu ujung-ujungnya jadi HTML teman-teman. Kecuali teman-teman itu pakai SSR, biasanya .js yang nanti akan dirender ke HTML dulu gitu ya. Jadi ada framework, ada library. Kalau React itu kan library ya. Kemudian next, rekomendasi Kak laptop yang bagus buat ngoding. Wah, ini repot ini kalau saya sebutin harga nanti. Intinya gini aja. Intinya gini aja teman-teman ya. Teman-teman itu misalnya punya budget, mungkin ini budget-budget murah ya yang mungkin standar buat saya ya. Itu mungkin teman-teman itu bisa beli laptop ke second-secondan Lenovo ThinkPad yang L380 itu masih bisa oke ya dengan RAM 32 tentunya ya. Kemudian SSD. Jadi hard disknya diganti SSD itu udah oke teman-teman. Harganya sekarang itu kisaran 3,6 untuk secondnya ya. Jadi mungkin itu saran saya itu yang paling murah. Kalau punya budget lebih mending lebih aja. Kak, i5 Gen 8 kuat nggak kuat? Karena saya pakai tadi yang Lenovo itu prosesornya tipe itu kuat teman-teman. Bahkan saya bisa bikin aplikasi mobile ya. i5 Gen 8 itu bisa bikin aplikasi mobile. Tapi jangan ngarep nanti misalnya teknologinya 3D terus dihajar itu ya ya blue screen juga. Gitu ya. Kita next. Apakah ada dokumen materi nanti? Mungkin untuk dokumen itu saya slide-nya itu simpel-simpel ya teman-teman. Jadi kayak gini-gini aja. Mungkin lebih ke rekaman nanti kita playlistin ya. Kita masih pilih-pilih nantinya apakah kita akan bikin YouTube atau semacamnya. Anggaplah ini membership premium gitu aja ya, yang bisa tanya langsung gitu. Jadi kita bikin playlist aja. Next, bahasa pemrograman untuk pemula yang dipelajari mungkin lebih ke market Indonesia ya. Yang saya sarankan itu JavaScript dan PHP. Ini yang paling kuat di Indonesia teman-teman. Tapi kalau teman-teman itu udah jago atau gampangnya itu mudah untuk mempelajari yang kedua tadi, mulai fokus ke bahasa-bahasa yang corporate-nya itu lebih tinggi kayak Golang, Java, dan juga Rust. Ini mulai banyak yang menggunakan. Sejak Tokopedia itu promosi pakai Golang tahun 2016 kalau nggak salah, sekarang itu berbagai perusahaan itu rata-rata pindah karena memory management-nya, walaupun Golang itu masih pakai garbage collection, itu lebih kencang teman-teman. Jadi Golang itu konsepnya dia itu bahasa yang akan dikompil menjadi bahasa C ya. Jadi lebih dekat dengan bahasa si mesin. Semakin dekat bahasa pemrograman itu terhadap mesin atau bahasa mesin atau assembly atau gampangnya itu bahasa binary itu akan lebih cepat. PHP itu berarti lambat, Kak. Ya, lumayan lambat. Nah, ini dibandingkan dengan Golang ya, teman-teman. Jadi bandingannya itu berbagai macam aspek. Tapi kalau misalnya mudah untuk dipelajari, PHP sama JS ini paling banyak digunakan dan cukuplah untuk nge-freelance di Indonesia ini. Apalagi frameworknya kencang-kencang, banyak snippetnya juga. Kemudian permisi Bang, izin ingin dapat motivasi kira-kira untuk bersaing di perusahaan IT itu harus bagaimana, apalagi yang fresh graduate. Nah, ini tujuan dari komunitas kita itu ini teman-teman. Jadi dari pertanyaan ini, yang fresh graduate ini,
itu banyak sekali yang fresh graduate itu nggak kepake ya. Bisa dibilang itu nggak memahami konsep coding, kemudian developing, kemudian clean code, arsitektur dan seterusnya itu belum belum dapat mereka di kuliah. Sehingga semester 8 udah skripsian, tapi malah baru belajar bahasa pemrograman. Jadi ngodingnya ya seadanya, apalagi terjun ke korporasi. Selama saya terjun ke korporasi ya, teman-teman, ini sebelum saya nge-freelance berarti ya, saya pernah jadi back end di perusahaan fintech, kemudian pernah juga collab-collab sama perusahaan semen di Kalimantan dan seterusnya. Teman-teman itu harus bisa nantinya itu menyesuaikan diri, terutama belajar arsitektur, clean code, kolaboratif coding, yang harus teman-teman pelajari dari sekarang ya. Jadi nanti teman-teman misalnya sekarang itu latihannya sendiri, ya cobalah nanti sama teman gitu ya pakai apa sistem version management dan seterusnya. Jadi belajar Git, belajar auto deploy biar situsnya tuh langsung apa langsung terpublikasi, nggak usah pakai upload-upload itu kan capek ya. Nah, perusahaan itu udah tingkatnya seperti itu. Nah, untuk fresh graduate banyak-banyakin portofolio dan nanti pengalaman-pengalaman teknologi ya, kayak misalnya chat management, misalnya gimana cara menangani chat yang ribuan, yang jutaan dan seterusnya. Kemudian nantinya mungkin pakai message broker, kemudian nanti mungkin bikin real time chat dan seterusnya kayak gitu ya. Jadi banyakin portofolio, banyakin nanti teknologi-teknologi yang relevan untuk digunakan. Apalagi kayak sekarang kayaknya zamannya teknologi real time itu udah wajib ya. Jadi teman-teman nanti kita lambat cepat lambat kita akan belajar tentang WebSocket ya. WebSocket itu teknologi buat bikin chat real time sendiri. Jadi kita nggak perlu bikin atau nyewa gitu ya. Ini pertanyaannya tak cukupkan sampai jam 9 ya. Cukup tiga lagi ini aja. Bang, saya mau tanya, kalau mau buat AI dan machine learning gitu pakai apa? Pakai Python. Library-nya banyak, kemudian deteksi untuk kolaborasi device juga banyak. Pakai Python ya. Kalau pakai JS bisa nggak? Bisa, tapi lebih lama gitu ya. AI ini kan deep learning, machine learning, big data dan seterusnya. Kemudian tanggapan Abang mengenai web builder kayak Framer buat web tanpa coding. Ya berarti nanti si yang bikin builder ini kan dapat ini ya, dapat semacam iklan atau mungkin nantinya itu dia itu minta dibayar atau mungkin kalau kamu nggak bayar webku secara premium, aku tampilin iklan di webmu kayak gitu kan bisa jadi cuan ya. Ini nggak apa-apa kalau teman-teman mau bikin kayak gini. Tapi kalau misalnya teman-teman itu mau jadi seorang web developer profesional, tentunya harus belajar dari nol ya. Kalau tanpa coding itu gimana, Kak? Boleh aja, tapi pasti jamin 100% nggak maksimal ya untuk website yang dibangun. Pakai WordPress, Kak, berarti fokusmu cuma landing page aja. Website itu kan nanti ada sistem, ada apa gitu kan. Saya tantang nanti WordPress itu bisa bikin sistem kayak semisalnya PDDK aja deh. Bisa nggak? Kan susah ya. Jadi bukan tempatnya kayak gitu. Jadi sebisa mungkin teman-teman itu paham coding juga. Oke, pertanyaan terakhir. Semoga nggak ada yang nambahin ya. Bang, setiap saya belajar banyak godaan seperti game, nonton YouTube. Fokus dan niatkan untuk mengupgrade diri, mengupgrade skill. Jangan buang-buang waktu teman-teman. Waktu itu nggak akan kembali lagi. Oke, itu saja untuk pertemuan kali ini. Terima kasih untuk udah yang hadir ya. Jangan lupa diisi presensi nanti buat ini loh ya. Buat apa ya, melihat kemampuan teman-teman, kemudian juga buat evaluasi kita, buat materinya juga nanti akan kita sesuaikan karena kita kan base-nya nanti by project ya. Seperti itu. Semoga nantinya cepat-cepat dapat project lah ya, biar bisa kita garap bareng-bareng. Gitu aja. Oke, teman-teman semuanya, selamat malam semuanya. Kita jumpa lagi nanti di day kedua, kita belajar protokol sama mungkin ngoding-ngoding tipis tentang HTML, CSS, dan JS. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Salam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajarnya ya.